Kan bilang tadi sesederhana itu. Gua enggak maksud nyindir siapa-siapa. Iya. Masjid Agung Sumber itu udah 10 tahun berdiri, menaranya transparan. Aduh, dibangun pun harus dicek dulu kuat enggak itu strukturnya. Ya kembali lagi di depan Bupati, taman yang luar biasa bagus, dikeruk. Enggak tahu kapan selesai. Hancur. Talun ngangenin atau ngangeni? Ngangeni, Kang. Ngangenin. Dan hari ini Jale Podcast sudah mengundang narasumber Mas Ari, Sekmat Kecamatan Talun. Oke. Gimana Mas? Lu sehat Mas? Alhamdulillah. Saya Kang, saya. Gini Bos. Nggih. Orang melihat kalau bahasa Cirebon tuh kederang-derang ya. Nggih. Lu punya konsep bahwa Talun itu harus maju. Nggih. Dalam berbagai macam hal, terlebih masalah wisata alam. Nggih. Sebenarnya mampu nggak sih lu? Iya. Lu katanya anak kemarin sore nih. Iya. Anak senja. Anak senja. Oke. Gimana Bos? Pertanyaan pertama saya balikin. Tahu dari mana? Banyak yang ngomong ke gua. Oke, Ya. siap. Pada prinsipnya ini Talun Ngangeni itu adalah sebuah movement. Kalau saya bilang sebuah movement dari berbagai macam stakeholder di Kecamatan Talun. Inisiasinya itu adalah filosofi tentang pengembangan potensi yang ada di Kecamatan Talun. Kita melihat boleh dibandingkan by data ataupun by de facto ataupun de jure bahwa perkembangan wisata kuliner di Kecamatan Talun dalam kurun waktu 2-3 tahun ke belakang itu sangat luar biasa, berkembang dengan pesat. Kita lihat tengok ke belakang lagi bahwa di Kecamatan Talun mempunyai potensi yang keren banget. Salah satunya potensi wisata religi. Di berbagai desa, dari 11 desa yang ada di Kecamatan Talun, ada salah satu tokoh yaitu Mbah Kusangkan. Ada yang lainnya juga, ada Nyimas Endang Gelis, terus Pangeran Pangalang-alang dan lain sebagainya. Dari penggalian potensi itu, filosofinya adalah begini, bahwa Pak Camat kolaborasi, berkomunikasi baik, terus berdiskusi dengan kami, dengan para stafnya untuk meramu ini semua. Akhirnya secara sistemik, secara tupoksi, Pak Camat menjalankan fungsi koordinasinya dengan hampir seluruh stakeholder se-Kecamatan Talun. Saya selaku pembantu, selaku anak buah Pak Camat, selaku sekretaris camat, tupoksi saya membantu merealisasikan apa yang menjadi filosofi dan keinginan visi misi. Pastinya ini berafiliasi dan berkolerasi baik dengan visi Bupati yang sekarang, yaitu visi bersama, gitu loh Kang. Bingung gua. Dari sisi begini, budaya. Bos, yang gua tanya gini Bos. Halo. Gua terlalu kaku ya? Bodo amat. Gua mau kamu mau kan bodo amat. Siap. Halo. Gini Mas, lu kan sering ngobrol sama gua bahwa Talun itu punya potensi yang sangat besar. Luar biasa. Oke. Didukung nggak sih sama pemerintah? Waduh, pertanyaan yang luar biasa, menggelitik nih. Oke. Kalau ngomongin didukung enggak atau sama pemerintah, pastinya kita harus melihat bahwa kesiapan Kabupaten Cirebon untuk menyongsong era pariwisata di Kabupaten Cirebon sedang berlangsung, alias prosesi perencanaan tentang peraturan daerah tentang rencana induk pariwisata daerah sedang berlangsung meskipun belum ditentukan. Secara movement kami ini bebarengan Kang, bebarengan dengan Riparda, dengan kami berjalan. Nah itu akhirnya kami dengan berbagai macam cara ya berkomunikasi baik dan koordinasi baik dengan pemerintah daerah. Ya kalau misalnya ngomong fair-fairan aja sih, kayaknya baru Kecamatan Talun deh yang punya ide gila lah. Karena gini, secara empiris, secara komprehensif, kami sudah dibantu oleh teman-teman dari Unpad. Kami sudah melakukan kerjasama MOU dengan teman-teman Unswagati, dan tiap desa sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan Fakultas Teknik Unswagati. Itu sudah ada semuanya
kesepakatannya. Kalau persoalan esensi dibantu, saya kira dibantu. Secara kewilayahan yang sudah menjadi tanggung jawab kami, diberikan anggaran pagu indikatif kewilayahan yang insya Allah di tahun 2023 kami akan membangun peningkatan kualitas jalan di Jalan Insinyur Soekarno yang kita jadikan sebagai sentra kuliner di Kecamatan Talun. Kami akan bangun gapura sebagai pintu gerbang masuk di Kecamatan Talun. Gapura pokoknya khas Cirebon tapi ya gaya modern. Terus kami juga pengen bikin gapura di pertigaan Jalan Ciperna, jalan baru di Ciperna. Tapi gitu pernah terpikir nggak? Gimana tuh, Kang? Ini potensi ini kan memakai areal persawahan. Otomatis wisata alam, rumah makan di atas area persawahan. Aku mau nanya, ada sisa berapa sawah produktif yang tidak terganggu? Dan ada sisa berapa sawah yang sudah terkena? Sebenarnya kalau misalnya ngomong secara teknis ngobrolin kita secara teknis, di sepanjang jalan kalau sampean melihat di sepanjang Insinyur Soekarno itu berdasarkan data dari RT RW dan batas satelit dari BPN itu sudah tidak termasuk dalam kategori lahan pertanian abadi. Nah, di situ disebutkan sebagai pemukiman dan perdesaan. Tapi karena kami menghormati dan berdasarkan kami melaksanakan regulasi, hari ini kami membatasi kalau untuk yang di lahan tanah produktif di Kecamatan Talun. Begitu. Ada berapa hektar yang produktif? Kecamatan Talun itu lahan pertanian abadi ada sekitar 80 hektar kalau Mas. 80 hektar masih banyak. Masih banyak. Tapi untuk sarana dan prasarana air. Ini bagaimana? Air apa tuh? Ya, misalnya katanya kan mau dibangun waterboom. Oh, dari mana? Sebentar dulu. Luar biasa. Gue denger nih. Mau dibangun waterboom. Kasih. Ya kan? Iya. Mau dibangun adalah kolam renang. Sorry, izin dulu boleh nggak? Ya boleh. Gue sambil ngerokok boleh? Boleh. Asik. Bebas podcast gua mah. Oke, siap. Sorry. Setengah lagi. Terus. Potensi air, Bos. Iya. Terbayang nggak misalnya dibangun waterboom ngambil air tanah? Pengen dilemparin warga dong nanti. Waterboomnya. Dari mana airnya? Ini mohon maaf ya. Kalau misalnya secara teknis kami ceritakan dulu. Ya. Sudah kami lakukan koordinasi baik dengan pemerintah daerah tingkat Kabupaten Cirebon. Kami memberikan nota dinas kepada Bapak Bupati untuk melakukan kerjasama antar daerah dengan Kabupaten Kuningan, Kang. Nota dinas kami layangkan minggu kemarin karena ada beberapa item, mohon maaf kami sampaikan juga, beberapa item tersebut para investor itu sangat tertarik di Kecamatan Talun untuk membangun wisata. Karena tagline Kecamatan Talun itu adalah pengembangan kawasan wisata, wisata kuliner, wisata religi, wisata seni dan budaya, dan wisata alam. Salah satunya wisata buatan, yaitu yang ada di Embung Sarwadadi. Embung Sarwadadi itu debit airnya kurang, makanya kami berinisiasi memohon persetujuan dari Bapak Bupati untuk melaksanakan kerjasama antar daerah, dan kami sudah sampaikan blueprint kami kepada Bapak Bupati bahwa ada beberapa investor yang akan tertarik di Kecamatan Talun untuk membangun kawasan wisata. Akhirnya sesuai kebutuhan debit air di Kecamatan Talun, kiranya perlu dibangun ataupun dibikin sebuah kerjasama antar daerah antara Kabupaten Cirebon dengan Kabupaten Kuningan. Tapi murni kan tidak ngambil air tanah? Murni, Kang. Bentuk kerjasamanya sudah? Belum, Kang, baru nota dinas, Kang. Maksilami, Kang, prosesnya yang maksilami. Pangapunten Kang, kula ana bebasannya sekedik. Meskipun kula uning, Kang sinten sih Kang Maman ya Kang kula lalen. Iya. Nggih, maksudnya karena teng Cirebon kan kedai keten, Kang. Teng Cirebon iku sanes tiang Cirebon mawon. Sanes suku Cirebon mawon. Wonten Kang Maman saking Sunda, ya kula harus hormatin. Ada teman-teman dari etnis Tionghoa juga kita harus hormatin. Founding father Kabupaten Cirebon itu kan berbagai macam etnis, luar biasa. Jadi ya pangapunten, kula saking keluarga besar
saking Kabupaten Cirebon kule wonten wiraos bebasane koten lho Kang. Pangapunten kule lho Kang. Nggih. Abi dak ngertos. Nah, koten Kang sampeyan ngomong Sunda ge mboten apa-apa kule saged koten. Ini kembali Mas Ali. Iya. Sorry. Karena lu tuh adek gua sebenarnya ya. Siap. Tagline ini kan terus berjalan. Apakah memang strategi? Nggak tahu strategi siapa, nggak tahu ini ide siapa. Ya. Apakah untuk menutupi, mohon maaf, yang dibanggakan dari Kabupaten Cirebon apa sih? Karena menurut lu nih, sorry Mas, gua nanya, lu harus terbuka walaupun lu seorang ASN. Apa yang dibanggakan dari Kabupaten Cirebon? Mohon maaf, masuk batu belah apa yang cari? Luar biasa. Ya kan? Sekarang gini, kalau misalnya itu gua kembali balik nanya nih Kang ya, mohon maaf. Kayaknya sampean sebagai orang media kayaknya minim banget gitu untuk memberitakan keberhasilan di Kabupaten Cirebon. Kalau menurut sudut pandang sampean gimana gitu? Cuman begini bos, kalau gua itu yang dibanggakannya belum kelihatan. Oh kotor, dereng katon. Kita manjing ning weru ya, manjing ning masuk ke area apa namanya? Kan ada gor di sana kan? Ada gor Watu Belah. Oh ngeliatnya keren banget gornya. Nggak kepake. Kemana? Dereng rampung. Ya. Duit dari mana lu? Gimana? Masuk ke Pemda, di depan sudah benar itu Taman Pataraksa, dikeruk bos. Jual ada bangker sekarang. Ya kan? Apalagi lihat masjid menaranya, benar-benar transparan. Tinggal pakai kaca doang. Kenapa lu jadi podcast gua lu? Iya. Tahu nih. Gak jelas lu. Balik lagi gua. Kita lanjut. Lanjut. Ini bos. Luar biasa ini. Jadi keresahan. Kembali lagi. Terus. Keresahan teman-teman media sudah terwakili sepertinya. Gimana Bati? Nasib tuh. Mohon maaf. Ini suara hati teman-teman. Saya menjadi Pak. Saya masuk ke Pemda Pak. Hancur tuh depan Pemda Pak. Hancur bina. Bangker Pak. Kalau saya jadi bupati saya jadi kolam renang Pak. Oke, gini bos. Lanjut Kang. Misalnya, memang kalau saya lihat juga oke lah potensi di sini luar biasa. Memang ada rencana memang. Sudah koordinasi nggak dengan Bappenas dengan persoalan ini dengan kondisi kabupaten? Apa sih yang dibanggakan dari kabupaten kalau memang kita tidak membuat market sendiri? Ini kan salah satu market bukan? Membentuk market. Iya, ini salah satu market. Jadi gini Kang, secara filosofis ya mungkin dapat kami sampaikan, memang banyak keterbatasan di ranah regulasi tentang kewilayahan Kang. Tapi tidak mengurangi esensi dan niat baik kami untuk pembangunan kewilayahan Kang. Mungkin kenapa esensinya kami ini mohon maaf tidak desa Kang yang kami tonjolkan. Kita satu framing dulu ini. Kita ini pengen membangun satu kawasan Kang. Sanes desa. Kalau desa wisata sepertinya seluruh Indonesia sudah mulai bergerak untuk membangun desa wisatanya masing-masing Kang. Tapi Kecamatan Talun ini pendekatannya itu melalui kewilayahan. Nah, kami kenapa akhirnya mengambil kewilayahan? Karena secara pertarungan untuk mendapatkan hibah dan lain sebagainya dari Kementerian Pariwisata, untuk kewilayahan itu pertarungannya masih tidak terlalu sengit gitu loh Kang. Dan hanya mungkin bertarungnya dengan Lombok, dengan Bali yang sudah luar biasa dari sektor pariwisatanya. Nah, kami ini secara de facto dan de jure kami sudah melakukan koordinasi baik dengan teman-teman. Yang pertama, di Kecamatan Talun ada desa yang namanya Desa Ciperna. Terdapat 64 hektar milik daripada Lembaga Manajemen Aset Negara, Royal Golf Ciperna itu Kang. Royal Golf Ciperna alhamdulillah pada saat kami melaksanakan rapat koordinasi bersama stakeholder seluruh sekecamatan Talun dari Lembaga Manajemen Aset Negara turut hadir Kang di rapat di Royal Golf Ciperna. Mereka tertarik dengan movement ini. Akhirnya mereka melayangkan surat ke kami, ke Kecamatan Talun, bahwa
kita minta bekerja sama Lembaga Manajemen Aset Negara dengan Kecamatan Talun. Pastinya akan kami bawa ke arah level yang lebih tinggi dengan pemerintah daerah tingkat Kabupaten Cirebon. Tapi secara teknis dulu kami sampaikan, kami sudah menyampaikan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara, dan Lembaga Manajemen Aset Negara memberikan informasi kepada kami bahwa 32 hektar itu tidak bisa diganggu-gugat untuk pengembangan golf. Jadi kami hanya diberi tanah sebesar 32 hektar untuk berinovasi, berkreasi dan berkreativitas. Akhirnya kami berkumpul dengan seluruh stakeholder se-Kecamatan Talun menginisiasi untuk membangun yang pertama sirkuit, Kang. Sirkuit sudah ada DED-nya, sudah ada blueprint-nya, yang tadinya Disbud Parpora Kabupaten Cirebon itu membangun di belakang kantor BKP SDM Kabupaten Cirebon di Sumber karena itu adalah daerah resapan, tidak boleh dibangun. Akhirnya kami yang mengusulkan ke sana. Yang kedua, dari Lembaga Manajemen Aset Negara mengharapkan ada blueprint tentang pembangunan kolam renang berskala internasional. Mohon maaf, Kang, di kolam renang Golf Ciperna itu pernah menelurkan atlet renang internasional, Kang. Mungkin zamannya Kang Maman, Catherine Surya. Oh, itu seangkatan saya. Nah, iya. Zaman kolonial berarti ya, Kang. Tua banget gua. Nah, itu. Yang ketiga, Lembaga Manajemen Aset Negara meminta kami untuk membangun ekosistem bisnis UMKM. Sorry, Kang. itu dari dalam 30 hektar itu. Dalam 32 hektar. 30 hektar iya. Itu. Lokasi Di berseberangan apa sebelahan? Satu lokasi. Satu lokasi dengan golf kan? Golf. Oh. 32 hektar milik Lembaga Manajemen Aset Negara yang di bawah Kementerian Keuangan. Kita yang ngelola? Enggak, harapannya kita yang bikin, kita yang merencanakan, teman-teman nasional untuk memikirkan dan membuat blueprintnya dan investasinya, kita penerima hasil saja, Kang, gitu, Kang. Pusat kalau misalnya jadi ada setoran ke pusat dari hasil itu. Ya, rencananya. Nantinya kalau secara tata kelola keuangan daerah, tata kelola keuangan nanti akan ada bagi hasil gitu kan. Bagus. Asik. Maksudnya begini, Kang. Kami sampaikan gini. Jadi paradigma berpikir nawaitu itu, mohon maaf ya, kami tidak tidak memudahkan, tidak merendahkan, tidak menyepelekan. Tapi bagaimana nawaitu itu, filosofi itu dibangun secara sustainable. Yang pertama itu adalah penyamaan persepsi dulu, Kang, dengan seluruh stakeholder se-Kecamatan Talun. Alhamdulillah Pak Camat dengan koordinasi yang sangat baik bisa menyamakan persepsi. Akhirnya mohon maaf, Kang, kembali saya sampaikan bahwa kapasitas kami memang di kewilayahan itu sangat terbatas sekali, Kang. Betul. Tapi dapat kami buktikan secara administrasi, sesederhana itu kami bisa memberikan blueprint kami di Kecamatan Talun. Nih, kami nih pengen membuat seperti ini. Sederhana, kan? Sederhana sekali. Saya ceritakan detailnya. Iya. Saya ceritakan detailnya, Kang. Ya, Pak Camat menginstruksikan kepada saya, "Ri, tolong." "Apa, Pak?" "Saya ditelepon oleh Lembaga Manajemen Aset Negara." "Untuk apa, Pak?" "Tolong, itu Royal Golf Ciperna mau kamu apain? Mau diapain sama kamu?" Akhirnya saya bikin dong secara tulisan dan lain sebagainya. Saya koordinasi kepada pimpinan, "Ini loh, Pak, mau bikin ini. "Oke, Ri." Dirapatkanlah, Kang. Itu hari Selasa, Kang. Hari Selasa dirapatkan dengan seluruh stakeholder Kecamatan Talun. Dirapatkan. Akhirnya disepakati 3 elemen tersebut, Kang. Yang pertama sirkuit, yang kedua kolam renang berskala internasional, 3 ekosistem bisnis yang nantinya pasti akan ada banyak retail yang ada di sana sebagai dukungan kepada teman-teman UMKM. Nah, ini bentuk UMKM kami, Kang. Iya. Masuk tanpa Iya. Saya senang sekali karena ini bentuk UMKM. Satu lagi akan ada cottage, mungkin bentuknya di sana. Cottage di situ. Oke, saya ceritakan detailnya. Rapat kami dilaksanakan hari Selasa. Saya mengirimkan secara soft copy hari Rabu dan hard copy hari Rabu juga. Hari Jumat dari Lembaga Manajemen Aset Negara berkunjung ke sini ke Kecamatan Talun.
dan kami mengundang teman-teman dinas terkait, yaitu teman-teman Dispora. Hari Senin langsung disurvei, Kang. Sesederhana itu cara berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah tingkat pusat dengan pemerintah tingkat provinsi gitu loh, Kang. Mohon maaf. Level segini 30 hektar itu kan pasti asetnya ratusan miliar kalau investasi ya. Ya. Betul, Kang. Gor Watu Belah itu udah lama banget ya. Betul, Kang. Udah lama banget berdiri dan menghabiskan uang berapa ratus miliar tanpa. Jangan bawa-bawa saya ke arah situ, Kang. Lu kan bilang tadi sesederhana itu. Gua enggak maksud nyindir siapa-siapa. Iya. Masjid Agung Sumber itu udah 10 tahun berdiri, menaranya transparan. Aduh, mau biar. dibangun pun harus dicek dulu kuat enggak itu strukturnya. Ya kembali lagi di depan bupati taman yang luar biasa bagus, dikeruk. Nggak tahu kapan selesai, hancur. Sorry, ini dari kacamata gua ya. Ya itu ya. Dan lu bilang curhatan teman-teman media. Gua nggak begitu batin lu, Ri. Takut jabatan lu hilang nih. Kagak. Ini maksud saya gini. Siapa? Lu bagus. Aduh. Muda yang punya potensi menurut saya. Oke, siap. Ya, gua nggak ngelihat lu. Orang mungkin ngelihat ada sesuatu hal yang lu inginkan mungkin dari jabatan. Ada nggak ke arah sana? Gini. Saya lahir, tumbuh, berkembang, mengabdi dan berbakti di Kabupaten Cirebon. Oh iya dong, karena ini landasan filosofis juga. Almarhum bapak saya dari Gegesik, ibu saya masih hidup di Gegesik juga tapi kelahiran Ciledug. Jadi mungkin dengan pola perkembangan kehidupan pribadi saya. Ini terlalu pribadi. Oke, curhat aja nggak masalah. Tapi secara jejaring juga saya berteman dengan teman-teman organisasi yang lain. Tapi saya sudah mentasbihkan diri saya bahwa ya mohon maaf, Kang, kayaknya saya sampai harus mengabdi dan meninggal di Kabupaten Cirebon gitu loh, Kang. Jadi nggak ada orientasi saya untuk daerah level provinsi ataupun level nasional, enggak. Saya cukup di Kabupaten Cirebon aja. Aku mau nanya. Siap. Lembaga aset nasional itu? Negara, Kang. Lembaga aset negara itu ada juga di beberapa kecamatan yang ada. Tidak ada, Kang. Lembaga manajemen aset negara itu adanya di Kementerian Keuangan. Maksudnya wilayah-wilayahnya yang di Kabupaten Cirebon. Kekayaan mereka hanya ada di Kabupaten Cirebon, yaitu di Kecamatan Talun. Di sini. Hanya ada di situ gitu. Pantes, kecamatan lain nggak berkembang. Berdasarkan informasi dari teman-teman lembaga manajemen aset negara bahwa aset Royal Golf Ciperna itu miliaran, kan, karena 64 hektar. Luar biasa. Jadi mau nggak mau ya ini kita bicara kalau saya bicara rada jauh ya, ketika ada pemisahan antara Kabupaten Cirebon Timur. Mungkin lah ya tertinggal kalau ada pemisahan Kabupaten Cirebon sini, nggak tahu Cirebon apa namanya, tidak punya aset sama sekali. Makanya dengan adanya ini mungkin akan terbantu sedikit. Mungkin ke depan kan, nggak tahu ya. Nggak tahu karena kan Ciledug dengan sendirinya sudah terbangun. Tapi blueprintnya gimana lo? Udah tahu blueprintnya? Kalau jangan bawa-bawa saya ke sana. Sekali lagi saya jangan bawa-bawa saya ke sana urusan politis. Cuma nanya doang. Blueprintnya punya nggak blueprintnya lo? Tapi gini, Kang, gini secara giroh ya, maksudnya gini. Ya nggak mau lebay juga saya menyatakan bahwa ini adalah proses gitu. Tapi saya saya pengen menceritakan bahwa begini. Mungkin karena proses komunikasi, proses psikologis, tata kerja ya, Kang ya. Saya dapat menceritakan bahwa Pak Camat Abadi, Camat Talun itu adalah Bapak Dr. Andas Haji Abadi MSI, bertemu dengan saya meskipun kami sama-sama dari Gegesik yang sama. Pak Abadi di Gegesik Wetan, saya di Gegesik Kidul. Pak Abadi itu membuat movement sebagai inisiator Gegesik menjadi kampung wisata. Kampung seni salah ngomong. Mohon maaf. Kampung seni. Di tahun 2015-2016. Di tahun 2018-19 Pak Abadi menjadi camat Camblang bersama dengan saya. Saya sebagai kasih Trantib waktu itu. Kami sering berkomunikasi, kami sering berdiskusi sampai larut malam. Tiba-tiba Pak Abadi juga menyampaikan, "Ri, kayaknya cocok nih
Kecamatan Jamblang ini kita bikin sebagai kampung pecinan. Tiba-tiba kami diberi amanah oleh Pak Bupati di bulan Juli 2021 untuk ke Kecamatan Talun. Jadi secara sisi psikologis dan tata kelola kerja dan kerjasama dan kerja bersama, saya melihat profiling Pak Abadi ini sangat intens dan sangat berdekatan dengan unsur pariwisata, Kang. Pak Abadi 2015-16 gegesik dengan kampung seninya. Itu kurun waktunya panjang sekali. Jamblang inisiasinya dari tahun 2018 sampai sekarang. Kami ya alhamdulillah Kang, dereng senaun Kang kula li Kang teng riki teng kecamatan Taun. Iya, belum setahun Kang kula di kecamatan Taun. Dereng setahunku durung setahun. Dereng senaun Pak Camat Abadi teng kecamatan Talun, terus kita kayaknya kudu kerja lebih cepat. Ya alhamdulillah kembali filosofi nawaitu ghiro semangat itu dengan sendirinya menurut perspektif saya alam semesta pun mendukung, Kang. Oke. Perlu berapa lama Talun sudah terbentuk? Secara ininya ya Kang ya, secara proses perencanaan berdasarkan masukan dari teman-teman akademisi dari Unpad, dari UGJ untuk pembangunan pusat kegiatan bisa kami laksanakan sebagai trigger awal itu di tahun 2023. Itu kita basis anggaran APBD dan APBN ya Kang ya. Pokoknya tidak melibatkan investor ya Kang ya. Kita berbicaranya dalam kacamata pemerintah daerah dan pemerintah nasional gitu kan. Itu tuh secara blueprintnya sebagai trigger pembangunan gapura, pembangunan lampu taman, lampu pinggir jalan tuh Kang. Jadi kayaknya ya mohon maaf, lampu pinggir jalan yang pengen kayak mohon maaf duplikasi juga kayak yang di Malioboro, kayaknya di Kabupaten Cirebon baru nantinya akan terjadi di Kecamatan Talun deh. Gitu loh Kang. Anggaran APBD, APBN. APBD Kang, kami kita berhitung 2023 itu mendekati pemilu. Iya. Duit kan APBD Kang. APBD. PIK Kang, PIK. Oke, mau PIK mau apa kan katanya kan anggaran kita sudah defisit banget APBD. Nah, belum lagi ada P3K ya. Ini P3K 280 miliar udah jelas setiap tahun ya kan. DAU segitu-gitunya, APBD kita segitu-gitunya. Mau nggak mau investor dong. Iya Kang. Kalau berharap dari APBD, APBN saya rasa kecil kemungkinan bisa terbangun. Sudah ada nggak kebijakan ke arah sana, pemikiran ke sana menggandeng investor dari luar? Secara komunikasi belum melanjut ke arah kerjasama ya Kang ya. Secara komunikasi kami sudah didatangin oleh beberapa investor dan dari mulai investor skala daerah sampai investor skala nasional bahkan internasional. Dapat kami sebutkan juga di wilayah Talun, tepatnya di Desa Sampiran, terus Desa Cirebon Girang, terus berdekatan juga dengan Kecamatan Beber, Desa Patapan. Ada tanah sebesar 40 hektar kalau nggak salah, 40 hektar. 40 apa 60? Sampean ini terlalu detail sekali, Bos. Ya sekitar situ lah Bos, sekitar situ lah. Sertifikat kabarnya kan luar biasa kan Cirebon kan. Iya. Sekitar 40 sampai 60 hektar di daerah sekitar Gronggong itu ada investor yang sudah berkomunikasi dengan Pak Camat dengan saya akan membangun kawasan wisata buatan, waterboom dan lain sebagainya di daerah situ. Tapi sampai dengan hari ini kami sedang berkoordinasi baik dengan teman-teman perencana di Kabupaten Cirebon, di Bapelitbangda dan teman-teman urusan teknis yang lainnya, kira-kira mau baiknya digimanakan ini pola kerjasamanya atau apa, karena kembali kami sampaikan bahwa keterbatasan kami di kewilayahan nggak punya kewenangan untuk ke arah situ Kang. Ya dan menurut kami juga ya ini autokritik sebagai mantan
organisatoris, otokritik bahwa ada kemauan, iya, ada iya, tempat, iya. hanya mengeluh, Bapak bisa nggak di ACC konon beli? Iya, giler sekali. Lah kalau beli bisa keterlaluan. Kan? Ya, apa yang dibanggakan kembali lagi saya ngomong gor terbengkalai, Taman Pataraksa gak jelas, masjid gak dibangun-bangun itu. Apalagi KIC ya Kang ya. Salah ini dibanggakan. KIC gimana KIC? Bagus. Itu kan proyek nasional. Iya. Harus didukung. Hampura. Walaupun katanya sih enggak tahu lah saya. Berarti sudah komunikasi sampai jauh mana dengan Mbak Belitangga? Tapi gue mau podcast lu deh. Gue mau nanya kayak gini. Gue kan termasuk gue kan termasuk subscriber lu kan gitu kan. Gue kan termasuk subscriber lu. Kayaknya kali pertama ya lu podcast sama orang kayak gua gini yang cekakak-cekikik. Ya. Kayaknya kok kesannya resmi banget sih podcastnya. Emang laku podcast lu? Justru gua amati podcast sekarang tuh begini. Kepala dinas. Iya. Ini podcaster nih, MC-nya. Apa Bapak tujuannya membangun? Enggak laku maksud gitu mah. Ya berantem. Ya kan? Jarang kiri-kiri kan. Jadi ngapain terlalu udah gak laku. Yang gua mau nyamain Deddy Corbuzier. Oke. Cuman gak bisa, badan gua kurang gede. Iya. Ya kan? Terus muka gua kurang serem lucu kan. Jadi culun-culun gimana gitu ya? Kembali yang tadi. Ini pemerintah daerah mendukung. Sudah ada tanda-tanda mendukung nggak? Itu wacana itu udah sejak lama loh bos. Sudah ada sejak lama, zamannya Pak Deddy Nurul jadi Bapeda dulu ya. Ya kan? Sejak lama itu udah muncul, nggak pernah terrealisasi. Kalau optimis nggak? Kalau gue optimisnya gini Kang. Yang sampean ceritakan itu tentang tahun 2015, 14, 15, 16, 17. Pernah saya baca tentang Master Plan Cirebon Metropolitan Raya. Ya. Itu tuh tahun itu 14, 15, 16, 17. Bahwa Master Plan itu akan dibangun di kawasan Grogol dan lain sebagainya. Kalau itu masih dalam wacana Kang. Dan kalau kemarin bahkan sampai dapat saya sampaikan kemarin persis per hari Senin kemarin. Kalau kita podcast hari ini tanggal sekian bahwa per hari Senin kemarin kami bertemu Pak Camat dan saya bertemu langsung dengan investornya dan menyampaikan tertarik dengan Kecamatan Talun untuk pengembangan pariwisatanya. Ternyata mohon maaf ya, kembali yang saya sampaikan tentang filosofis, komitmen, terus pemahaman bersama itu semesta itu pasti akan mendukung Kang. Sustainability-nya adalah banyak banget sekarang bermunculan di Kecamatan Talun ini anak-anak muda yang mau berani datang ke kecamatan untuk berdiskusi, Pak, kula badai maketen Pak, kula pengen maketen Pak. Oh iya, saya mau pamer satu lagi, saya ada satu batik khusus Talun, namanya batik Patalunan. Nanti saya kasih sebagai merchandising buat Ang Maman. Jadi sesederhana itu kan sebetulnya. Sesederhana itu Kang. Pernah berpikir nggak sih, ini anggaran kita kredit, anggaran APBN juga, gue yakin pasti kredit. Yeah. Jadi mengharapkan dari investor dong. Yeah. Kalau seperti ini mah. Yeah. Kalau memang itu terjadi, ya kasihan kecamatan lain, mendingan buat anggaran kecamatan lain aja, investor aja. Tapi kan kita mempunyai regulasi tentang pagu indikatif kewilayahan Kang. Iya sih. Secara jelas. Regulasi bahwa kami akan manfaatkan itu secara optimal sekali Kang. Kami akan optimalkan untuk pagu indikatif kewilayahan. Bagi teman-teman yang lain mungkin terbiasa pagu indikatif kewilayahan itu dibagi rata habis kepada teman-teman di level tingkat desa gitu loh. Tapi karena kesepakatan bersama kami bahwa Talun ini mau membangun kawasan Kang. Jadi waduh, gue ceritanya kayaknya nggak cukup di podcast lu ini Kang. Bisa karena sih asal bayarnya gede. Oh iya siap. Maksudnya gini. Kami kesepakatan bersama bahwa kami akan melaksanakan secara regulasi, kami akan membangun BUMDesma Kang. Sesuai regulasi kan, BUMDes sudah jadi, kami akan bikin BUMDesma, terus BKAD Badan Kerjasama Antar Desa, bahkan
ada salah satu desa di kami yaitu Desa Kubang. Ini dengan potensi water tubing namanya, aliran sungai yang oke banget di sana. Barusan hari ini tadi pagi hari akhirnya kesepakatannya begini, Kang. Komitmen kami akan membangun berdasarkan yaitu BUMDesma itu, Badan Kerjasama Antar Desa. Berapa nilai investasi dari teman-teman desa? Tiap desa bagaimana, dikelolanya bagaimana, kami akan berjalan terus gitu loh, Kang. Dan serunya ya, kita nggak bisa bagi-bagi satu. Kedua, teman-teman kubu itu rela, ikhlas, ridho untuk berbagi bersama, untuk membangun kawasan Kecamatan Talun itu, Kang. Iya, Talun kan ngangeni ya. Oh iya. Oh, satu lagi. Sorry. Kajian kami empiris. Iya, kajian kami empiris dan komprehensif karena ada blueprint yang diberikan oleh teman-teman dari teman-teman Unpad ada. Terus ada dari Unswagati, terus secara teknis ada dari teman-teman Fakultas Teknik jurusan PWK wilayah kota lah, pengembangan wilayah kota kalau nggak salah itu tuh. Sama satu lagi, Kang, ada teman saya yang dari lulusan salah satu putranya Kiai di Babakan Ciwaringin membikin buku, Kang, buku orang-orang Talun. Yang menurut kami itu adalah supporting system yang keren banget. Jadi banyak banget itunya Nah, ini bukunya, ini bukunya nih. Tuh, bukunya. Promosi lagi. Bukan promosi, Kang, bahwa ini daya dukung itu dari berbagai macam sektor. Ya, boleh. Dari berbagai macam sektor. Satu lagi, ini. Keripik. Kami ini sudah membuat mapping, Kang. Ada komunitas seni, ada. Kita bangun, kita bikin SK-nya SK Camat. Terus komunitas kuliner, kita bikin komunitas kuliner. Komunitas UMKM, kita bikin komunitas UMKM. Alhamdulillahnya nih, Kang, 60% restoran atau rumah makan yang ada di Kecamatan Talun sekarang sudah berkolaborasi, Kang, dengan UMKM-nya, dengan pentas seninya. Hampir di rumah makan, kalau masyarakat Kabupaten Cirebon datang ke Kecamatan Talun, kalau pengen menikmati makan, ada nanti pentas seni dan budayanya di restoran-restoran yang ada di Kecamatan Talun. Jalannya kan pada rusak. Astagfirullah. Iya. Luar biasa ini. Suka saya memang, tapi harus pikir infrastruktur juga ya. Infrastrukturnya gimana, Bos? Sudah terpikirkan? Sudah, Kang. Pagu indikatif kewilayahan, ajuan kami untuk pagu indikatif kewilayahan di tahun 2023 itu 428 juta untuk peningkatan kualitas jalan senilai 428 juta. Terus sorry saya bahasanya terlalu detail ya, karena memang tugas sekretaris adalah sebagai PPK. Ya. Pejabat penata usahaan keuangan, jadi harus tahu secara detail. Harus tahu. Ya. Terus pembangunan trotoar 428 juta juga. Pembangunan gapura besar di Jalan Insinyur Soekarno sekitar 500 sekian juta. Terus pembangunan lampu taman. Sepanjang jalan mana? Sepanjang Jalan Insinyur Soekarno, Kang. Iya. Itu sebesar 100 sekian juta. Terus kalau di Jepang, mungkin Jepang punya terkenal dengan bunga sakuranya. Kami akan tanam bunga tabebuya, Kang, di situ, Kang. Sekitar 60 sampai 80 juta. Wow, bagus. Itu, Kang. Kita sudah merencanakannya dan sudah disepakati bersama berdasarkan kajian yang sudah diberikan oleh teman-teman akademis dari Unpad dan Unswagati UGJ. Investasi kalau dari pihak swasta ada estimasi nggak berapa triliun untuk membangun Jalan Talun? Kita nggak bicara PBN atau PBD. Swasta? Amaman ini Berapa? kayak ngobrol podcast
nggak bisa dibedain antara podcast sama ngobrol langsung ya. Barangkali estimasi. Oke. Investor kan pasti udah berhitung lah ya. Beberapa investor lah kan. Betul. Ada beberapa investor yang sudah tertarik di Kecamatan Talun ini untuk pembangunan kawasan wisata ini, Kang. Yang miliaran ada, sampai yang mendekati 1 triliun pun ada, karena yang tadi saya ceritakan bukan yang di Royal Golf Ciperna ya. Royal Golf Ciperna sih itu urusannya dengan negara. Karena sudah akuisisi negara dengan lembaga manajemen aset negaranya. Kalau yang di sebelah itu ya mereka sudah punya blueprint sendiri ya, mendekati hampir 1 triliun, Kang. Investasi ya. Investor yang siap hadir maksudnya yang siap dikucurkan ya. Siap dikucurkan di Kecamatan Talun. Dan 2024 diharapkan bisa selesai. Insyaallah penongane amaman dan rencang-rencang kula sedanten, sederek-sederek kula sedanten. Amin, Om. Amin nggih. Bisa beli. Pripun? Bisa beli. Ya secara teknis saya sampaikan bisa, tapi saya secara regulasi saya masih punya keterbatasan untuk menyampaikan kebijakan. Bukan teknisnya. Iya, saya teknis, makanya saya sampaikan yang teknis-teknis. Jadi bukan kebijakan, Kang, mohon maaf. Sesederhana itu kan? Enggih, Kang, sesederhana kuwen. Kula nyuwun sampai pangapunten ya. Kula wiraos maketen. Kula jek kadose keder-keder teman membangun Kecamatan Talunku. Ternyata sederhana. Maksudnya pangapunten, Kang ya. Nyuwun yatra ki, Kang ya. Saking kementerian ki. Cuman ketik kirim, terus saya presentasi di Kementerian Keuangan, Lembaga Manajemen Aset Negara, mereka datang ke sini. Langsung cek lokasi. Mereka langsung tolong kasih kami kesempatan 6 bulan untuk membuat kajiannya. Oh, silakan. Jadi mereka juga punya kajian, Kang, mohon maaf, Kang. Tahu, pasti tahu. Iya. Jadi saya terima kasih sama lu, Mas Ari, sudah ngasih gambaran bahwa memang begitu mudahnya, begitu sederhananya. Kalau misalnya saya 2045 jadi Bupati Cirebon, sederhana banget. Gua aminin enggak ya? Mungkin waktu itu saya udah meninggal. Iya. Oke, Mas Ari, makasih banyak. Oke. Mudah-mudahan obrolannya bermanfaat buat kemajuan bersama. Dan ini, aduh. Oh iya. Saya lihat dulu. Oh iya. Saya mau promo dulu boleh nggak? Keras, Bu. Saya mau promo dulu boleh. Saya mau promo dulu. Boleh, asal bayarannya jelas. Jadi ini, Kang, di hadapan Amaman, di hadapan saya juga ini hasil produk daripada teman-teman UMKM se-Kecamatan Talun. Terdiri dari ada branding keripik dari anaknya Mimi, Choco Kribo, terus Alezi, terus anaknya Mimi lagi, dan ada satu lagi, Kang, sekarang, Kang. Nah ini, Kang. Kok? Ini, Kang. Habis kok. Itu sirup. Iya, ini. Itu sirup ya? Saya kasih apa? Sirup loh. Iya. Ini sirup, Kang. Sirup loh. Ini sirup yang sudah brandingnya udah mulai sirup. Skala nasional. Namanya sirup pinisi rasa blueberry. Nah ini mungkin teman-teman boleh coba rasanya. Gua pikir ini bensin premium, Bro. Ternyata mantap nih. Rasanya oke banget ya. Oke banget. Keren. Dan asik. Bukan minuman keras ya. Nggih, sanes. Oke, Mas Ari, makasih banyak. Matur kesuwun. Nggih, matur kesuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.